terimalah sebagai utusan. Yesus dikatakan anak Allah, terimalah dia sebagai anak Allah. Yesus dikatakan raja, terimalah dia sebagai raja. Termasuk ketika Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, kau melihat aku, kau melihat Bapa adalah Bapa, terimalah itu sebagai Bapamu. Oke. Jangan kau melihat satu-satu. Saya tanggapi, gantian. Itu sudah Gini. jawabanmu tadi ya. Itu sudah gantian. Kau terima semuanya. Gantian. Oke, gini. Yesus juga berkata begini loh, bahwa kalau kamu hidup dalam firman-Ku, maka Bapa diam di dalam kamu, dan kita semua akan menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam kalian. Apakah kita semuanya Tuhan? Sebentar. Itu hanya Yesus yang disebut monogen. Di satu di situan. Sebentar. Jangan dipotong dulu. Tadi katanya mau berbagi ilmu, gimana sih? Kau melihat satu-satu part. Saya belum selesai ngomong. Kan tadi you ngomong, gantian dong. Jadi Yesus bukan hanya berkata aku dan Bapa adalah satu saja, tapi juga umatnya, murid-muridnya satu dengan Bapa dan Dia. Tapi bukan berarti kita semua satu. Monogenes apa di situ? One di situ satu, one di situ, silakan dicek. Ada pernah murid-muridnya termasuk Demian kau disebut monogenes. Tahu nggak arti monogenes? Gennya itu tunggal, gennya itu bersatu dengan Bapa, berbeda. Makanya tadi aku bilang, jujurlah lihat semua bahasa Alkitab komplit. Kamu lihat itu monogenes enggak? Di Yohanes 10:40 di situ kenapa gini loh, kalau Yesus itu Bapa, nggak mungkin dia gunakan kata dan. Kayak gini loh, logikanya gini. Kalau Yesus itu Bapa, nggak mungkin dia berkata begini, aku dan Bapa. Seharusnya kan, aku adalah Bapa. Ngapain Yesus pakai kata dan? Kan gitu logikanya. Kalau Yesus itu Bapa, nggak mungkin Yesus berkata begini, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus ngomong Bapa itu tidak ada di bumi. Hanya satu ada Bapa yang di sorga. Sekarang Yesus di sorga dan di Wahyu dibilang kau akan menjadi anak-anakku, kata Yesus. Berapa Bapamu di sorga? 1 ayat 7. Kamu bantah kata-kata Yesus. Kamu bantah gitu. Berapa Bapamu di sorga? Kamu mengatakan, aku mengambil poin narasimu, hanya ada satu Bapa di sorga. Sekarang Yesus di sorga dan di Wahyu dibilang kau akan menjadi anakku, dipanggil anak. Berarti berapa Bapamu di sorga? Nah, kamu ngerti nggak kalimat itu? Sebentar, yang lain diam. Gini berapa jadi ada Bapa di sorga? Satu-satu. Loh, gini loh. Kamu kan bilang Yesus adalah Bapa. Kamu ngerti nggak kata-kata Yesus? Sebentar. Kamu kan bilang Yesus adalah Bapa. Kamu ngerti nggak kata-kata Yesus? Jangan kamu mengatakan siapapun Bapa di bumi ini. Di bumi loh. Kalau kamu bilang Yesus adalah Bapa, sebentar. Itu Bapa atau apa? Ini dipotong lagi. Dipotong lagi. Ya, oke. Sekarang begini. Sekarang begini. Kau menolak. Anggap saja Yesus bukan Bapa di bumi. Anggap saja Yesus bukan Bapa di bumi. Sekarang Yesus sudah di sorga. Gak usah anggap. Imanmu cuma anggapan ya. Anak-anaknya. Berarti kamu tadi ada berapa Bapamu di surga dengan kamu gak yakin dengan imanmu bahwa Yesus adalah Bapa, makanya kau bilang enggak. Ada berapa Bapamu di surga dengan? Ini terguncang semuanya nih. Di sini belum masuk tafsir loh. Di sini belum masuk tafsir. Aku hanya minta kau jujur berbahasa dan berlogika sederhana. Kalau kau menolak Yesus, cara kamu memahami bahasa itu kacau gitu loh. Yesus sekarang di surga. Bahkan kamu bilang anggap saja Yesus bukan Bapa. Wong imanmu itu andai-andai kok. Yesus itu Bapa atau tidak di surga? Itu karena kamu Demian, dianggap aja biar kamu otakmu bisa nangkep. Aduh, bisik lagi nih. Makanya kau jawab aja, Bapak di surga ada berapa? Kau jawab aja, susah sekali kau jawabnya. Iya, pertanyaannya simpel. Nggak usah kroyok. Makanya kau jawab. Jawab sudah. Begini, kalian baca Matius 23 itu sampai selesai. Orang tanya disuruh jawab, dia kalau lari ke ayat lagi jawab. Potong lagi, satu-satu ngomongnya, satu-satu, jangan terguncang loh. Saya kalau naik kalian sangat terguncang. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa itu di Matius 23. Kamu ngerti nggak? Sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga. Sekarang ada berapa Bapa di sorga? Kau jawab. Ketika Yesus berkata jangan menyebut Bapa di dunia ini, ketika dia di mana? Sekarang begini, jawab. Ketika Yesus berkata jangan menyebut siapapun Bapa di dunia, Yesus di mana waktu itu? Dia kan ditanya. Ya itu bagus. Tahu nggak kamu kenapa Yesus bilang begitu? Karena dia sudah tahu akan ada perbuatan ke depan. Orang gereja X mengatakan si Paus itu adalah Bapa mereka. Kalian ini asumsi loh. Yesus tahu nggak nubuatan ke depan?
Yesus cara tahu tak membela dibawa ke depan? membela Yesus doktrin Oneness tahu. itu ya dengan Yesus cara tahu asumsi Yesus gitu. itu. Nggak bisa Cara nggak bisa membela doktrin Tritunggal itu dengan cara halusinasi, delusinasi. Bela Tritunggal Mereka nggak mau bukan. tunduk sama Kamu apa yang bela Yesus Tritunggal katakan. bukan. Kamu aja bilang aja setiap kali kamu bilang aja aku mau bela Tritunggal gitu aja. Biar kamu otakmu tuh sadar kalau Lah, kamu emang itu memang selama kalian ini salah, membela makanya saya Tritunggal. meluruskan. Emang kau yang salah, Demian. Sekarang Tuhan Yesus sudah di sorga, kamu belum move on ya. Memang Loh, siapa ketika Tuhan Yesus berkata jangan menyebut Bapa di dunia ini, emang Nah, jadi sekarang gimana? saya mau tanya kau jawab saya tadi ini pertanyaan Kak Kesi yang belum kau jawab, sudah setengah jam saya hitung ini belum kau jawab. Dikeroyok lah, mau dikeroyok enggak? Turun Mau dong, dikeroyok, turun. dikeroyok. Oh, jangan Turun. keroyok. Oh, Dia jangan turun, tadi dia ini turun. dulu. Kan aku belum ngomong. Ayo. Biasa begitu Tritunggal kalau sudah tidak bisa jawab lari. Tidak ada dikik, Demian, tidak ada dikik. Lari ya. Lari baru bilang orang kick, dasar. Aduh, parah. Kan Ngajarin orang jangan bidat. Lo sendiri bukan bidat. Ini hanya logika sederhana ya. Ini logika sederhana. Kita ikutin saja. Dia tidak menerima Yesus di dunia sebagai Bapa. Nih sekarang Yesus sudah ada di surga nih. Dan di Wahyu dibilang kita ini anak-anaknya. Dia akan menjadi kalau kita Bapak anak-anaknya kita. kan dia tidak mungkin dipanggil paman toh. Tidak mungkin dipanggil kakek toh. Kalau kita anak berarti dia apa? Pertanyaannya ada berapa Bapa di surga? Kan simple. Jawab aja Demian, enggak usah muter-muter kau. Iya. Jangan main Tinggal kick kau begitu jawab aja dong. loh. Kok Udah main setengah kick sih jam. parah sekali. Makanya kau jawab. Tidak ada yang kick. Itu di kick Signalmu yang tadi kacau. host kick Anda. Gimana sih kalian kok Tidak dusta ada, banget? itu biasa Kalian pemberitahuan begitu. nggak usah gara-gara dusta gitu signal. loh, nggak usah dusta. Iya, makanya kau jawab. Loh itu Oh, ada jangan ada ini tadi saja. dibilang host main kick Anda. Jangan dusta lah kamu. Itu emangnya sudah bukan biasa sedang kata-kata berdusta. itu kalau itu Wahyu sudah biasa 21 ayat pemberitahuan host menurunkan Masa di Anda. kick saya di kick Enggak, kemudian enggak, dibilang enggak. kabur parah sekali. Ya, Ya sudah kalau gitu kau jawab. Itu sudah Coba baca biasa. Wahyu 21 Ada itu, ayat 7 ada Demian. pemberitahuan Anda diturunkan oleh host itu sudah biasa kalau signal kita juga kacau. Alasan lagi dusta Kau dusta apa? Kau yang dusta nggak mau jawab, Makanya lari-lari dosamu muter Demian kalau kamu Jawab menfitnah. aja, ngapain berdusta? Kau udah kayak gasing aja muter-muter Demian. Makanlah dosamu itu. Kalau kamu fitnah, Kalau nggak mau fitnah jawab ya terus. udah turun sendiri, sadar diri lah. Kalau nggak mau jawab ya udah turun. Barang siapa Iya, menang, jangan- dia akan jangan menjadi jawab oleh Lah, Allah. kalau kalah debat nggak usah nyerocos. Kalau nggak bisa Santai jawab aja. ya udah turun aja Yesus kau. memanggil Nggak usah. orang Kalau lain kalau sebagai kalah debat, bapaknya. kalau kalah debat nggak usah kick lah, malu-maluin tahu Ya, nggak? Iya, kalau nggak bisa jawab memang harus gitu aja. Tidak saya kick. Kan tidak ada Cik Demian. Kemarin aku pun tidak beratus mengalami hal yang sama seperti ini itu. kadang-kadang bocil banget sih. Aduh, Kakak udah ya, nangis, Demian, belum kakak apa-apa ya. udah Kalau nggak mau nangis. jawab, nggak usah Diturunin naik, turun nangis, langsung. disuruh 1 jam nangis, suruh Tuh jelasin ngaku kan, nangis. saya diturunin kan, ngaku kan. Nangis, Tidak ada yang Demian. menurut Main Kapan? kick dasar penakut, kalah debat main Tuh, kick. kan? Jangan fitnah, tidak ada yang nge-kick kamu. Kamu sudah biasa alasan nggak? Saya turun signalku tidak bagus, biasa kok gitu di room kamu ini. Tadi saya lagi ngomong tiba-tiba langsung keluar. Turun Demian, sekarang kan sudah naik, udah ngapain diributin yang nggak penting Iya. gitu loh. Lagian Ya kamu udah. mikir Dinaikkan orang lagi. hidup Makanya kamu makanya penting banget, kalian Kak. nggak usah kejang-kejang lah, kok lawan Ya saya sendiri elah, malah kejang-kejang nanti gitu. Kamu yang Siapa nangis. yang kejang-kejang? Aduh. Nah ini Astagfirullah. teriak-teriak ini loh kejang-kejang. Udah dinaikin, kamu jelasin Kamu dari tadi nggak menjawab pertanyaan Kok malah pertanyaan itu nangis simpel. itu? Kasihan banget kamu Kau jawab dulu Demian, Kak Kesi sudah Demian tunggu kau jawab dulu jawab. pertanyaanku. Di Wahyu dikatakan Yesus, aku akan menjadi Allahmu dan ia akan menjadi anakku. Jadi Yesus menyebut yang lain itu anaknya, oke? Sekarang Yesus sudah di surga. Wahyu Nah, 21 itu di olam haba, kamu Bapak nggak di nyambung. surga? Ada berapa Bapak di surga? Enggak, Wahyu 21 itu di olam Kau haba atau jawab gimana? dulu, orang tanya dari tadi nggak dijawab-jawab Demian. Kalau kau tanya orang harus jawab. Kalau orang bertanya kau nggak mau jawab. Bagaimana orang udah tanya Loh, dari tadi? gimana saya mau jawab, Wong yang ngomong itu banyak orang di sini. Iya sudah kita diam. Sekarang kau jawab. Kita diam, Ya udah, diam. gini. Kita diam. Saya Kita diam. debat Nanti sama dia Pak banyak Ronald ya. tanya. Saya debat sama Pak Ronald ya. Ini pada terguncang semuanya nih, makanya keroyok ini loh. Ayo kita diam, biar dia jawab. Kalau Saya kalian mau nggak pertanyaan. terguncang, ya silakan satu-satu aja. Siapa yang mau debat nih? Saya mau tantang nyali satu-satu di sini.
Ngapain Ronald, ditantang lu mau nggak debat sama gua satu-satu aja? Rupanya mau nantang-nantang tuh iblis kamu, Demian. Iya, Kamu nggak. iblis rupanya. Nggak ada yang punya nyali di sini loh. Makanya main kroyok. Demian, Kenapa? Gimana? Main proyek udah lah, kamu buka room sendiri Ya, lah. siapa yang mau debat? Siapa yang mau debat? Satu aja Oh, coba. jawab dulu pertanyaannya Kak Kesha dulu. Biar baru biar nanti saya baru kulit, nanti biar saya Kesha. kuliti, biar saya kuliti. Iya, kau jawab dulu pertanyaan Kak Kesha dulu, baru kau dengan saya. Kelihatan banget kamu nangis. izin bicara, izin. Aku Lah, nggak bisa makanya lama. kalian nggak usah kroyok. Kok takut sekali? Iya, kau Kak Kesha dulu. Lah ngapain Oh, iya, Kak Iya. Kesha dulu. Main kroyok loh. Ya elah. Demian, kemarin aku itu masuk di room Trinitas sendiri. Lo tahu nggak orang-orang si Erben Jasid lebih kasar-kasar jauh daripada yang di room ini. Jauh. Kalau di Lebih sana itu jauh. satu-satu, kalau ngomong di sini itu semuanya loh kayak pasar. Dikeroyok, aku Nah, dikeroyok. alasan Lebih aja. jauh lagi. Waduh, Alasan. Apa? tidak ada yang namanya di Tuntung room akun itu tidak cengengesan dikeroyok. Ya udah sini satu-satu. Pakai tim Saya sama sorak loh. Mbak Kesha aja ya. Saya sama Persis Mbak Kesha. Vietnam. Bilang aja nggak mampu Kalau jawab. aku waktu itu nggak bisa lama Demian. Loh, yang nanya aja di sini 5 orang yang nanya. Aku minta jawaban itu ya. Kok takut sekali ya main kroyok? Yohanes kan mendapat penglihatan. Oke, kamu lihat di Wahyu paling terakhir, kenapa hanya disebut kasih karunia Yesus Kristus? Kenapa hanya disebut nama Yesus di Wahyu terakhir? Oke, dalam penglihatan Yohanes melihat siapa di sana? Kan melihat Yesus. Yesus akan memanggil kita sebagai anaknya. Nah, sekarang begini pertanyaannya, di sorga itu ada berapa bapak? Kalau kau tidak menerima dia di dunia adalah bapak, is okay. Di sorga sekarang ada berapa bapak? Kalau Yesus memanggil kita anaknya, Yesus itu paman kita, kakek kita, atau eyang kita, atau apa? Ya, Oke, udah belum? kedua, kalau Belum kamu ya? jeli, Lanjut. kalau kamu jeli, di peristiwa Yordan itu ada suara Bapa. Ini gua masuk ke dalam pikiran Trinitas, gua ikutin. Ada suara Bapa di suara Mantap. Yordan. Oke. Kemudian pada saat ada perjumpaan Yesus itu dengan Paulus, dari surga itu ada suara Yesus. Jeli nggak kamu? Di mana suara Bapa? Kok absen? Kenapa bukan Bapa saja yang menemui? Jadi Kenapa di Yordan ada suara? Kamu Yang ngerti lain nggak diam benang dulu, merah? yang lain diam. Benar. Ini saya udah kasih waktu ini loh, kita ganti-gantian. Kamu ngerti nggak benang merah? Ketika di surga, Bapamu itu dalam siapa? peristiwa Yordan itu ada suara Bapa. Bapak berdoa kepada Dalam Bapak. peristiwa si Paulus, di surga itu ada suara Yesus. Yesuslah Bapa itu. Suara itulah suara Yesus itu. Itu benang merah. Kamu pelajari mempelajari Alkitab benang merah ya. Skriptur, interpret skriptur. Itu nenek-nenek di kampung kalau pakai tool Scripture. ini pun aku ngerti. Iya, scripture. Pokoknya ayat menjelaskan ayat. Kamu harus melihat benang merah. Oke, pertanyaanku satu tadi, kalau kamu tidak menerima Yesus di dunia adalah Bapamu, di surga sekarang di surga. Sekarang di surga memanggil kita menjadi anaknya. Sekarang ada berapa Bapamu di surga? Udah itu aja. Oke, jangan dipotong Ayo, ya jawab, teman-teman ya, jawab. jangan dipotong. Jawab. Santai-santai. Jawab. Oke, begini. Trinitas itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Jangan Jadi ngeles, jawab dulu. Kok itu lagi sih? Gua mau Loh, ini Jawab mau dulu, saya jawab. jawab. Jangan dipotong Jawab. dulu. Kalian itu kebiasaan. Mau dijawab dipotong. Nanti kalau masuk ke Trinitas, Jawab, Demian, gua bawa jawab. sejarah lagi. Loh, iya, mau gua jawab. Ini sabar kali. Lu ngomong tadi gua nggak potong-potong, santai aja kali. Aduh. Kalau nggak Kayak jawab. muter-muter kayak gasing langsung straight to the point aja. Ini mereka Bisa itu nggak takut lu? kalau saya ngomong gitu loh. Mereka takut Bukan gitu. maksudnya lu muter-muter kayak gasing kagak jelas gitu. Ini mau jawab. Ini mau jawab Udah, potong. straight to the point aja lu gak usah muter-muter. Sini sono. Loh. Bawa dari abad Loh, kedua loh, itu loh, kayak loh. bapak kerajaanmu anti Sabar. Wahyu 21 ayat 7 itu berbicara tentang ulam haba. Saya jawab ya, jangan dipotong. Ya, itu dunianya dunia baru. Kita kita yang kita bahas ini tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Kita nggak ngomong masalah ulam haba. Ulam haba itu konteksnya beda. Bahkan Tuhan aja di ulam haba. Sebentar, jangan dipotong. Di ulam haba Tuhan itu aja namanya udah berubah. Pusing Kamu aku, tahu pusing nggak? aku lihat itu, Demian. Sebentar. Aduh, dipotong lagi. Turun aja kalau nggak bisa jawab. Udah dah, gua serahin aja ke itu Ronald atau ke siapa. Gua Ya, pusing jawab. Nah, biar Ya, Wanes bisa itu jawab, kebiasaan. Aku Mereka itu mendengar takut dulu. gitu loh. Ini orang mau jawab dipotong-potong gitu. Iya, Lalu jadi bilang takut standar takut itu apa sih? Standar takut ya, kamu gini, itu apa sih? jadi kalau kita ngomong masalah Bapak, kita harus lihat apa yang Yesus ajarkan. Tadi kan kamu bilang Bapak kamu ada berapa? Nah, sekarang kita lihat Yesus.
Di Matius 23 Yesus berkata, hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di sorga. Kemudian ayat selanjutnya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias di dunia ini. Jadi Yesus menegaskan ada Mesias di bumi dan ada Bapa di sorga. Matius 23. Jadi kalau kau bilang begini, Yesus juga Bapa, berarti bukan Bapa saya yang dua. Bagi saya Bapa itu cuma satu, yaitu Dia yang di sorga. Sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sedangkan kamu mengatakan begini, Yesus juga adalah Bapa, artinya kan dua Bapamu kan? Yesus ngomong hanya ada satu Bapa, itu Dia di sorga. Aduh, gasing udah ditanyain dari tadi. Nah, potong lagi. Dipotong. Wanes tergoncang. Sendiri Demian, bukan Wanes tergoncang. Wanes tergoncang. Wanes tergoncang. Wanes tergoncang. Ditanya apa, jawabnya apa? Orang cuma tanya paling gampang, simpel pertanyaannya. Sekarang Tuhannya itu sudah di sorga. Sekarang saya mau tanya kau, kakek saya bilang tadi, bapamu ada berapa? Sekarang Tuhannya sudah di sorga. Kau masih muter-muter kayak gasing. Loh, ini mau saya jawab, Udah tenang. Makanya kan dia jangan berisik, nggak usah bising. Udah tenang. Loh, ini siapa ini? Datang bilang tenang. Saya suruh Jadi saya udah jawab ya bahwa menurut Yesus hanya ada satu Bapa, ingat teman-teman, yaitu Dia yang di sorga dan satu pemimpin, yaitu Mesias. Mesias itu Dia diurapi oleh Bapa. Mesias itu artinya yang diurapi. Yesus diurapi oleh siapa? Oleh Bapa gitu loh. Masa Yesus mengurapi dirinya sendiri ngawur? Yesus mengatakan anakku nanti di surga, anakku, berarti Yesus apamu? Ini logika berbahasa saja loh, belum tafsir. Ketika orang jadi kamu mengingkari kata Yesus di Matius 23 apa? Sis Kristi, tenang. Ya, sekarang kita mau mencari jawaban, siapakah yang Bapa di surga itu? Kita mencari clue kan? Oke. Iya. Sekarang Yesus sudah di Yesus surga. di bumi itu Bapa enggak? Yohanes mendapat suatu Yohanes mendapat suatu penglihatan. Jawab dulu. Yesus di bumi itu Bapa enggak? Yesus mengatakan anakku. Jadi Yesus apamu eyang buyutmu? Yohanes itu nggak bisa jawab kalau kita nanya seperti ini nih. Atau apamu? Yesus di bumi itu Bapa enggak? Ayo jawab. Dia adalah Bapa. Nah, Yesus di bumi Bapa kan? Berubah. Iya, Bapa kan? Makanya kau harus menalarkan. Kalau Yesus adalah Bapa di bumi, kenapa Yesus berkata jangan menyebut Bapa di bumi? Yang ada di Bapa yang ada di bumi ini, kau harus tahu kemana arahnya. Arahnya gimana? Artinya itu jangan ada yang di luar penyembahan selain Dia. Lah, asumsi Kau harus ngawur. tengok semua ayat. Ketika Yesus mengatakan Asumsi Bapa kamu di dalam ngawur. Aku di dalam Bapa, kau mau buat kemana? Aduh, ngawur sekali. Ketika kau Kalau Yesus udah ngomong, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, dan kamu bilang Yesus adalah Bapa, artinya apa? Kamu mendustai kata-kata Yesus. Dan sekarang jawabannya sudah ada di Wahyu. Wahyu itu terakhir. Sekarang Cara kamu menjelaskan doktrin kamu itu dengan cara kamu berasumsi. Kan gitu poin kamu tuh. Kata Yesus Kristus. Maka Gak usah asumsi. Yesus itu di sorga. Masa ayatnya udah letterlek kok pakai asumsi. Makanya kan dikatakan apa? Antikris itu mereka yang menyangkal baik Bapa maupun anak gitu kan. Boleh nggak kita? Saya jadi jelaskan apalagi yang mau kita Matius perdebatkan 23, itu udah boleh? jelas mengenai antikris bahwa mereka menyangkal baik Bapa dan anak, nggak bisa dibantah lagi. Dia Ya, tidak bisa menjawab di sorga itu ada berapa Bapak. Silakan Bang Matius 23 ya. Kan kita bahas harus jangan terlalu ini ya, logika partikular itu nggak kuat di dalam argumen sebenarnya. Kalau kita bahas Matius 23 itu konteksnya berbicara tentang Dia. Makanya Bapa di situ pun nanti merujuk pada Dia. Ini saya baca dari ayat 8 ya. Ya, dari ayat 8 pakai itu logika kacau aja. Nggak usah dari ayat pakai 8 logika sungsang. kamu nggak paham ya apa itu. Nah ini gini. Katanya sih lalu itu kamu nggak paham, kamu nggak ngomong bahasa simpel itu aja nggak paham. Logika itu ada dua ya, deduktif dan induktif. Oke, ya. Jadi saya jelaskan dulu Matius 23. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, diam dulu ya. Matius 23 ayat 8 sampai ayat 10 nih saya baca. Ya, nanti Tetapi kita buktikan kamu, ya, kita buktikan ya. siapa yang sungsang. Ya. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Di sini dia katakan karena hanya ada satu rabimu. Rabimu di sini dia nggak jelaskan siapa, tapi orang udah tahu. Kalau orang Kristen baca ini rabi di sini siapa? Ya itu pasti dia. Ayat 8 ya. Hanya ada satu rabimu. Oke?
Nah, ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya, dia menyebut ya 3 kategori ini, ya. Dia tidak langsung menunjuk dirinya. Oke? Dia sebut rabi, hanya ada satu rabimu, hanya ada satu bapamu, hanya ada satu pemimpinmu. Kalau kamu bilang Bapa di sini bukan Yesus, ini jadi kacau logikanya. Sedangkan ayat 8 sampai 10 ini satu konteks, mengacu pada satu entity. Masa ayat 8 mengacu pada Yesus, ayat 10 mengacu pada Yesus, ayat 9-nya mengacu pada pribadi lain. Ini ngaco cara berpikir yang saya bilang tadi. Cara berpikir yang partikular, yang datang dari subjektivitas. Ya. Ya, kalau dari subjektivitas ya otomatis cara berpikir yang dipakai induktif. Ini saya kasih tahu cara berpikir yang utuh tadi, ya. Nah, sekarang saya buktikan ayat mana yang, kalau kan kamu bilang Yesus itu bukan Bapa. Nah, kalau dia konsisten Bapa itu bukan dia, ada Bapa di sorga dan Yesus itu bukan Bapa, maka perkataannya ini salah. Ini kita lihat ya, Yohanes 13 ayat 33. Nanti saya baca sampai ayat 35 ya, dan itu ada kaitannya dengan perintah yang disampaikan Rasul Yohanes mengenai perintah baru. Ini Yohanes 13 ayat 33 nih. Ini Yesus bilang begini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kita lihat ya, ini perintah baru ini ya, ini ada tertulis di 2 Yohanes 5 nih. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 5 ya. "Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi." Ya, kita baca dari ayat 4 tuh. "Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa." Jadi perintah yang dikatakan saling mengasihi di ayat 5 ini, dari ini silakan nih dibuka 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Masih panjang nggak usah melebar ke mana dulu. Ini saya bukan ini tidak ada yang melebar. Loh, ya. Jangan lari dari Matius 23. Itu dulu Demian. kan gini, saya jelaskan. Saya nggak suka banyak saya ini, jelaskan. Langsung ke poinnya. Kamu kan jelaskan hanya satu ayat. Ya, tidak secara integral. Menjelaskan satu ayat. Tidak secara integral. Saya jelaskan dari ayat 8 sampai 10 tadi. Diam dulu. Kalau kepanasan atau kamu kepanasan? Keseluruhan lu kepanjangan gitu loh, enggak ada poin. Enggak ada kepanjangan, orang santai. Saya kalau jelaskan dengar dulu. Ya, oke. Jadi ini jelas, udah lebih dari 2 menit. perintah baru. Saya malas. Ya udah, kamu turun aja. Nggak ada ruginya kok kamu. Ya gini bro. Nggak usah lari kemana-mana. Kamu sampaikan. Bukan lari. Ini sedang. Gini. Kan tadi kamu bilang Bapa di situ tidak mengacu pada Yesus. Makanya aku jelaskan dari Yohanes 3. Kan ini kita lihat konsistensi Yesus dalam menyatakan Bapa itu kan. Bapa yang dia maksud kamu bilang itu bukan dirinya. Makanya aku katakan di Yohanes 13 dia bilang apa? "Hai anak-anakku," ya kan? Jelas tuh. Nah, makanya aku bawakan perintah yang dia berikan di Yohanes 13 ayat 33 sampai 34 itu kan sudah dijelaskan. 1 menit lagi. Bahwa kamu kejang-kejang. Enggak, lu kepanjangan gitu loh. Makanya kamu ngerti nggak yang kukatakan? Demian, udah kau tenang dulu. Lu sampaikan poin kamu apa? Ada orang. Kau tenang aja dulu situ. Kamu itu
Kalau nggak Wih, paham, ganteng kali ya Bang Ronald ya. Bang Ronald ganteng kali nih. dong. gini. Kayak orang-orang aku Timur mau Tengah loh. berangkat dulu ya. Kayak orang-orang Timur Tengah loh. Oh Jadi jelas. saya paham Triste, cara berpikir manusia yang Udah, saya mau tidak berangkat kerja dulu ya. sistematis Dadah itu semuanya. memang Demian jangan kayak gas. Iya, Pak Ronald. Dadah, damai, cara shalom. berpikir yang tidak Halo. sistematis itu kayak begini. Jadi dia mau mendapatkan jawaban apa? Pragmatis. Dia tidak melihat bagaimana jawaban itu didapat gitu. Ya. Jawaban itu ada penjelasannya, ada alasan orang mengatakan jawaban itu. Kalau lu hanya tanya A, B, C atau D, ya lu pergi kembali jadi anak SD. Anak SD itu dia hanya disuruh pilih pilihan ganda yang udah tersedia gitu. Ya silakan kalau lu mau tanggapi buru-buru gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga. Begini teman-teman. Jadi saya fokus aja ke Matius 23 ayat 9 sampai 10 gitu loh. Dan ayat ini itu juga berkaitan dengan ayat-ayat yang lain bahwa memang Yesus selalu memposisikan dia sebagai sang anak yang diutus oleh Bapa yang satu di sorga ini. Logika yang kita bangun itu Trinitas gak pernah mengutip hanya Matius 23 ayat 9. Kalau kita menganalisa kalimat ini teman-teman, ini gini loh, yang kalimat ayat 10-nya dikatakan apa? Mesias. Jangan kamu disebut pemimpin karena hanya ada satu pemimpin yaitu Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya yang diurapi gitu loh. Di ayat 9-nya, jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, Yesus dengan secara tegas mengatakan bahwa Bapa itu nggak ada di bumi ini. Tapi kalau Wanes, mereka katakan bahwa Bapa itu menjadi manusia. Dan bahkan tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan Bapa menjadi manusia. Tetapi Bapa mengutus anaknya, Sang Firman menjadi manusia, disebut sebagai anak. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, bukan Bapa mengutus Bapa. Jadi itulah kenapa Matius 23:9 Yesus berkata, dan janganlah kamu menyebut Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di sorga. Ini ada kalimat di sorga gitu loh. Yesus nggak di sorga. Waktu itu Yesus di bumi. Apakah ketika dia ngomong kalimat ini dia di sorga? Kan enggak. Jadi kalau kamu bilang Yesus itu Bapa, berarti kamu menentang apa yang Yesus katakan. Maka genaplah yang tadi telah dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 22 bahwasanya antikristus itu adalah mereka yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bukan Bapa adalah anak. Yesus itu selalu membedakan dirinya dengan Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tapi kalau kita tanya sama Wanes, Yesus berdoa ke dirinya sendiri, nggak ada ayatnya. Bapa mengutus Bapa, nggak ada ayatnya. Menjelaskan, menegaskan. Kemudian Wanes hanyalah sebuah asumsi dan cocok logi karena nggak ada ayatnya. Ayat yang sudah tertulis secara letterlek itu mereka nggak terima, tapi masih butuh tafsiran. Nah itulah Wanes tuh. Jadi iblis itu suka membelintir firman Tuhan. Teriak-teriak Wanes, lu teriak-teriak mendingan Tritunggalku nih yang bener, lu mau ngomong kayak gitu. Ya ada penjelasannya yang secara komprehensif dari tadi ku dengar. Ya sekarang saya tanya sama kamu. Jangan kamu Asumsi menyebut siapapun subjektif Bapa di aja. dunia ini karena hanya ada satu Bapa, Dia yang ada di sorga. Waktu itu Yesus di mana? Di bumi atau di sorga? Oke. Dia ada di mana-mana. Mahadir dia. Yesus Bapa itu cuma ada di sorga. Yesus posisinya ada di Dia mana? itu mahadir. Enggak, Bapa itu di bumi atau di sorga? Artinya ini membuktikan bahwa Bapa yang di sorga yang kamu bilang itu benar, bahwa dia bertahta di sorga. Pertanyaannya, ketika dia di sorga, kamu membatasi dia bahwa dia pun tidak ada di bumi. Ada Bapa di bumi nggak? Nah dia, Ya ada nggak Bapa di bumi? itu dia, itulah dia. Oh berarti Yesus bohong. Makanya nggak Berarti bohong. Yesus bohong ya? Nggak bohong. Kalau Yesus nggak bohong, kenapa dia bilang Bapa itu cuma ada di sorga? Makanya dia bilang hanya ada satu Bapa kan. Nah, iya. sedangkan Satu Bapa itu di mana? di sorga, oke. Sorga. Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di bumi. Nah berarti Yesus berbohong nggak? Di bumi. Tidak berbohong. Makanya Ya ini enggak. itu tidak berbohong. Tadi lu bilang iya Bapa itu cuma
satu di surga. Makanya Yesus Bapa aku jelaskan. Yesus di bumi atau di surga? Di bumi. Makanya, Yesus Bapa bukan Yesus Bapa, kan bertentangan itu. Oke, baik ya, aku jelaskan ya. Kan tadi saya udah baca tuh dari ayat 8 sampai ayat 10. Kan kamu hanya baca ayat 8 kan? Nah, kalau kamu baca, kamu hanya baca ayat 9. Kalau kamu ajarkan tentang kepada siapa kamu menyandarkan dirimu. Nah, misalnya dari ayat 8 nih. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Jadi dia konteksnya sedang mengajar ya. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dia tidak sedang menunjuk dirinya. Ini ajaran dia sendiri memberikan contoh. Ketika dia mengajar kepada orang lain, kamu jangan menyebut dirimu rabi. Dia sendiri pun tidak sedang menunjuk dirinya rabi, tetapi dia hanya bilang hanya ada satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Di mana dia menunjuk dirinya rabi? Demian nggak paham. Sebentar. Yang lain diam dulu. Sebentar. Yang lain diam. Jadi dia dalam mengajar murid-muridnya, kamu jangan menyebut dirimu rabi, karena dia sendiri pun dia tidak menunjuk dirinya rabi. Ayat 9, janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di sorga. Dia pun tidak menunjuk dirinya, tidak sedang menunjuk dirinya. Ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Dia pun tidak sedang menunjuk dirinya, aku Mesias, tetapi dia memberikan pengejaran itu sekaligus teladan, di mana ketika dia menyuruh orang mengajarkan orang jangan menyebut dirimu, dia pun tidak menyebut dirinya. Ini yang disebut dia merendahkan diri. Jadi kamu harus paham Oke. Ya, poinnya udah saya dapatkan. Jadi Tuhan itu suka nyamar-nyamar. Ya, saya udah dapat poinnya. Tuhan suka nyamar-nyamar. Saya mau tanya. Bukan nyamar. Sebentar. Kalau bukan nyamar, itu asumsi liarmu. Makanya kalau bukan nyamar, ketika Yesus berkata bahwa dia diutus oleh Bapa, itu nyamar nggak kira-kira? Sebentar. Uji saja filsafatnya. Yohanes 14. Ini kamu perlu belajar filosofi dari kata-kata Yesus. Jadi ketika dia bilang kata-kata Yesus aja kamu bantah, gimana sih? Enggak, makna. Yang disebut sebagai Mesias di sini siapa? Bukan bantah. Yang disebut sedang menunjuk diri. Sekalipun dia tidak menunjuk diri, kamu paham kan yang tadi saya bilang? Yesus Mesias nggak? Yesus Mesias nggak? Iya. Nah, berarti Yesus termasuk nggak? Yesus termasuk nggak di Matius 23:10? Termasuk nggak Mesias di situ? Iya. Aduh. Mesias itu artinya yang diurapi oleh siapa? Yesus. Yesus diurapi oleh siapa? Itu sesuai nubuat Daniel. Yesus diurapi oleh siapa? Daniel 10 ayat Daniel 12 ya kalau nggak salah. Iya, Yesus diurapi oleh siapa? Daniel 10 atau Daniel 12 ayat 25. Itu dirinya sendiri. Karena itu jadi Yesus ngurapi diri Yesus sendiri gitu. Sebentar. Gini. Kan kamu nggak paham. Gila. Bagaimana? Oke. Kamu kan nggak tahu bagaimana pengurapan tempat Maha Kudus itu kan ketika diurapi. Tempat Maha Kudus itu ketika diurapi, Roh Allah sendiri atau Tuhan sendiri, kemuliaan Tuhan sendiri datang berdiam di kemah itu. Nah, kalau kita katakan tubuh Kristus itu adalah baitnya, maka rohnya sendiri yang berdiam di dalam kemah atau basar daging atau baitnya gitu. Sebentar ya, saya pesan dulu. Bentar, lanjutkan dulu. Saya lagi ini. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan janganlah kamu menyebut siapa Bapa di dunia ini. Tiga ayat itu kamu baca, ada satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di sorga. Tobat. 3 ayat itu kamu baca. Masa ketiga ayat itu satu mengacu pada Yesus, satu mengacu kepada Bapa, satu mengacu pada Yesus, kan itu logikanya nggak gitu. Itu ketiga ayat itu. Sebentar. Ini saya nggak sedang mau berdebat, saya sedang menjelaskan. Oke. Ya,